Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah praktikum SIA ini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang mana saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Saskia Dwi Prasakti dengan NIM 20050820032 dari kelas AK5E yang diampu oleh Ibu Raya Puspitasari Hasibuan SEMSI, Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Saya akan menjelaskan kasus 11 yaitu siklus konversi. Masuk kepada pembahasan yang mana ada diagram konteks, data flow diagram, flowchart, dan analisis kelemahan pengendalian internal dan saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan siklus konversi ini pada perusahaan Jim & Clean. Nah, perusahaan Jim & Clean ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur yang memproduksi sabun dan deterjen. Untuk sabun, ada sabun mandi yang berbentuk cair maupun padat, dan juga mempunyai beragam varian dan jenis. Begitu juga untuk deterjennya, mereka memiliki deterjen bubuk dan cair. Nah, pada awal tahun, para produsen sabun dan deterjen memberikan pesanan kepada Jim & Clean yang didasarkan pada prediksi anggaran penjualan. Tetapi pesanan ini dijamin hanya untuk bulan pertama. Setelah itu, tiap produsen sabun dan deterjen dapat merevisi pesanan per bulan. Kemudian, pelanggan melakukan blanket order atau pesanan yang akan dikirimkan secara langsung ke tahap produksi, perencanaan, dan pengendalian. Kemudian, dalam tahap ini, bahan baku dan kebutuhan operasi akan ditetapkan. Pada tahap inilah dokumen produksi yang dibutuhkan seperti daftar kebutuhan bahan baku dan lembar urutan kerja yang akan dibuat dengan digabungkan dengan laporan status persediaan yang dibutuhkan dan bagian teknik untuk membuat permintaan pembelian. Kemudian, perusahaan Jim & Clean memiliki supervisor yang bertugas membuat perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku. Untuk mengetahui lebih jelas, saya akan menjelaskan diagram konteks pada siklus konversi. Yang pertama dimulai dari pelanggan yang akan melakukan pesanan blanket order kepada siklus konversi. Kemudian daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan akan dikirimkan ke bagian teknik dan akan melakukan permintaan pembelian. Kemudian, permintaan pembelian bahan baku akan diproses di departemen pembelian sehingga menghasilkan bahan baku. Lalu, bahan baku tersebut dikirimkan ke Departemen Pengendalian Persediaan sehingga departemen melaporkan sebuah laporan berupa status persediaan. Kemudian, pada Departemen Penggajian Siklus Konversi mengirimkan dokumen pencatatan waktu kerja sehingga departemen dapat mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Lalu, kartu perpindahan, kartu waktu, permintaan bahan baku, kelebihan bahan baku, dan retur bahan baku, serta salinan perintah kerja dikirimkan ke bagian akuntansi sehingga dapat memperbarui file dalam proses. Kemudian, selanjutnya, voucher jurnal dikirim ke bagian buku besar sehingga buku besar dapat memperbarui buku besar. Kemudian, masuk ke DFD level 0, di mana pelanggan melakukan blanket order pada sistem 1.0, yaitu proses perencanaan produksi yang akan mengirimkan daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan status persediaan ke Departemen Teknik. Setelah itu akan melakukan permintaan pembelian. Kemudian, sistem 1.0 akan melanjutkan ke sistem 2.0, yaitu proses pengendalian produksi bahan baku, di mana permintaan pembelian bahan baku akan diproses ke Departemen Pembelian, yang di mana Departemen Pembelian membutuhkan data master pembelian sehingga menghasilkan bahan baku. Lalu kemudian bahan bakunya dikirimkan ke Departemen Pengendalian Persediaan. Departemen ini juga membutuhkan data master persediaan sehingga departemen dapat memberikan laporan status persediaan kepada sistem. Lalu, sistem 2.0 akan melanjutkan prosesnya ke sistem 3.0, yaitu pencatatan produksi, di mana dokumen pencatatan waktu kerja dikirimkan ke Departemen Penggajian. Setelah itu, Departemen Penggajian mengeluarkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja.
Lalu permintaan pembelian, permintaan bahan baku, file perintah kerja, lembar perpindahan, kelebihan bahan baku dan retur bahan baku, serta kartu kerja dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya sehingga departemen dapat memperbarui file dalam proses pencatatan produksi. Kemudian, proses pencatatan produksi mengirimkan voucher jurnal ke buku besar yang dimana buku besar membutuhkan data master buku besar sehingga buku besar tersebut dapat memperbarui buku besar. Kemudian masuk pada DFD level 1 yang dimana blanket order akan dilanjutkan ke proses perencanaan produksi. Lalu permintaan pembelian dilanjutkan ke proses penyelesaian perencanaan produksi dan akan menghasilkan bahan baku. Pada DFD level 2, bahan baku yang akan diproduksi pada proses pengendalian produksi dan akan dilanjutkan ke sistem proses penyelesaian pengendalian produksi yang akan menghasilkan laporan status persediaan. Kemudian masuk pada DFD level 3 di mana dokumen pencatatan file akan diproses pada sistem proses pencatatan produksi. Kemudian voucher jurnal akan diproses pada sistem penyelesaian pencatatan produksi yang dimana pada sistem ini membutuhkan data master file dan buku besar sehingga dapat dihasilkan update file dan buku besar. Kemudian selanjutnya masuk kepada flowchart yang mana pada flowchart ini terdapat 7 entitas yaitu pelanggan, bagian teknik, departemen pengendalian persediaan, departemen pembelian, departemen penggajian, bagian akuntansi biaya, dan buku besar. Yang pertama dimulai dari pelanggan, membuat kesepakatan pesanan dan melakukan blanket order, yang dimana blanket order akan dilanjutkan ke bagian teknik sehingga melakukan proses penetapan pesanan, daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan spesifikasi teknik akan dilanjutkan untuk pembuatan jadwal produksi. Kemudian beralih ke Departemen Pengendalian Persediaan yang dimana akan membuat laporan status persediaan dan menghasilkan laporan status persediaan yang dilanjutkan ke jadwal pembuatan produksi sehingga menghasilkan permintaan pembelian bahan baku. Kemudian, permintaan pembelian bahan baku dilanjutkan ke Departemen Pembelian sehingga melakukan penentuan bahan baku dan menghasilkan bahan baku. Lalu, bahan baku terbagi menjadi 2, yaitu bahan baku yang digunakan dan bahan baku kelebihan. Kemudian, bahan baku yang berlebih dikirimkan ke Departemen Akuntansi Biaya. Masuk ke Departemen Penggajian yang dimana membuat dokumen waktu kerja yang akan menghasilkan kartu waktu kerja untuk gaji dan jam kerja, lalu dikirim ke bagian akuntansi biaya untuk menghasilkan perbaruan file dalam proses. Kemudian melakukan pembuatan voucher jurnal dan akan menghasilkan voucher jurnal. Selanjutnya, voucher jurnal akan dikirimkan ke bagian buku besar sehingga buku besar dapat memperbarui buku besar dan menghasilkan buku besar. Lalu kemudian pada bagian bahan baku yang digunakan yaitu di bagian teknik di mana bahan baku melakukan pembuatan rincian jadwal, lembar perpindahan file, file permintaan kerja, bahan baku, kemudian akan diproses produksinya dan menghasilkan pesanan barang jadi yang akan dikirimkan kepada pelanggan. Yang terakhir masuk kepada analisis kelemahan pengendalian internal dan saran perbaikan dari kelemahan pengendalian internal tersebut. Yang pertama, analisis kelemahan pengendalian internal yaitu otorisasi pesanan pembelian. Dengan banyaknya customer yang melakukan pesanan estimasi, maka bisa terjadi kesalahan pencatatan apabila tidak dilakukan secara komputerisasi. Sarannya, apabila pesanan dilakukan secara manual, harus ada otorisasi pesanan transaksi seperti tanda tangan atau stempel dari supervisor. Kemudian, analisis kelemahan pengendalian internal yang kedua, yaitu pengendalian dokumen. Dokumen yang didistribusikan dengan alur yang rumit.
Sarannya, pendistribusian dokumen sebaiknya dilakukan secara terstruktur sehingga alur lebih mudah dipahami. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang siklus konversi. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.